Hai, halo, apa kabar anak-anak? Masih dengan Bu Yuli di sini dalam House of Nehat Learn Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita sampai pada tema 8 Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran pertama. Mari kita mulai kegiatan ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim agar kita mendapatkan keberkahan dalam memperoleh ilmu. Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Perhatikan judul gambar sampul buklet berikut ini. Terjadinya siang dan malam. Dapatkah kamu memperkirakan informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Dari judul buklet tersebut, kita bisa memperkirakan informasi yang akan kita peroleh adalah yang pertama, proses terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan bagaimana matahari bergerak. Nah, sekarang untuk menggali isi buklet, marilah kita tuliskan hal yang telah kita ketahui dan hal yang ingin kita ketahui dari buklet tersebut. Misal, hal yang telah kita ketahui adalah malam hari dimulai saat matahari terbenam di barat. Siang langit sangat terang jika malam langit gelap. Sedangkan hal yang ingin aku ketahui adalah terjadinya siang dan malam dan pengaruh dari siang dan malam. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca isi buklet. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit. Tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros di spasi bumi. Waktu bumi mengelilingi satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang, lakukan percobaan, menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Ada dua kegiatan yang akan kita praktekkan hari ini. Yang pertama adalah kegiatan simulasi tentang gerak semu.
Langkah pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Perhatikanlah gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. A dan B berdiri di posisi yang sejajar. Langkah ketiga, A menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya, sedangkan B berjalan maju 1 meter. Selanjutnya, A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan, akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Anak-anak, pernahkah kalian berjalan dan melihat ke arah matahari? Ketika kalian berjalan, apakah matahari seolah-olah mengikuti kalian? Ya, matahari mengikuti kemana arah kita berjalan. Gerak itu merupakan salah satu dari contoh gerak semu harian matahari. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan kedua. Pada kegiatan kedua, kita akan mensimulasikan tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Anak-anak, kalian bisa mensimulasikan peristiwa siang dan malam ini dengan bantuan teman seperti pada gambar berikut, atau kalian bisa mempraktekannya sendiri dengan menggunakan alat senter dan bola seperti yang dipegang dua siswa pada gambar tersebut. Peganglah senter dan bola pada kedua tangan kalian, misal senter di tangan kanan dan bola di tangan kiri. Putar bola dan nyalakan senternya. Bagian bola yang terkena sinar dari senter merupakan perumpamaan siang, sedangkan bagian bola yang tidak terkena sinar dari senter merupakan perumpamaan dari malam. Ikuti langkah-langkah kegiatan berikut ini. Coba pada bagian nomor 4, apakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Iya, betul sekali. Tentu terdapat perbedaan ya. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap pada berbagai sisi. Ketika senter dinyalakan, terdapat perbedaan pada keadaan globe, yaitu sisi bidang yang berhadapan dengan senter yang dinyalakan menjadi terang, sedangkan sisi permukaan globe yang berlawanan menjadi gelap. Pada langkah kelima, tetap nyalakan senter lalu putarlah globe. Perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Terdapat perubahan pada keadaan globe. Saat diputar pada sisi permukaan globe yang awal perlahan-lahan menjadi gelap dan sebaliknya. Sisi permukaan globe yang semula gelap perlahan-lahan menjadi terang secara bertahap. Sekarang mari kita evaluasi kegiatan kita pagi ini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, A. Kapan kita mengalami siang? Ya, ketika matahari menyinari bumi. B. Kapan kita mengalami malam? Iya, ketika matahari tidak menyinari atau bumi tidak menerima cahaya dari matahari. C. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan, diam atau bergerak? Tentu saja matahari diam. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan, diam atau bergerak? Bumi bergerak. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Arah gerak bumi berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah bumi bergerak mengelilingi porosnya. Mengapa ada daerah di bumi yang terang? Daerah bumi terang karena mendapat pancaran sinar matahari. Mengapa ada daerah di bumi yang gelap?
Tentu saja, daerah bumi yang gelap tidak mendapatkan sinar matahari. Apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Iya, betul sekali. Adanya pergerakan permukaan bumi yang mendapatkan cahaya matahari mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Selanjutnya, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Tentu saja bumi ya. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah peristiwa ketika matahari tampil bergerak walau sebenarnya tidak bergerak, namun yang bergerak adalah bumi. Kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Tentunya pada siang hari masyarakat mencari nafkah ya. Pertanyaan terakhir, kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Tentunya beristirahat. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan berbagai kegiatan simulasi, marilah kita buat kesimpulan tentang rotasi dan apa akibat dari rotasi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi porosnya. Rotasi mengakibatkan yang pertama gerak semu harian matahari, yang kedua pergantian siang dan malam, yang ketiga terjadinya perubahan arah angin, dan yang keempat terjadinya perbedaan waktu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.